Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Surabaya Cardiology Update yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan topik yang berjudul Inherited Arrhythmia Syndrome, Detection and Prevention Sudden Cardiac Death. Inherited Arrhythmia Syndrome adalah yang termasuk ke dalam Inherited Arrhythmia Syndrome adalah long QT syndrome atau yang biasa kita sebut sebagai LQTS dan short QT syndrome, Brugada syndrome dan catecholaminergic polymorphic QT atau yang biasa kita kenal sebagai CCCD. Idiopathic Ventricular Progressive Conduction System atau PCCD. Kemudian important cause of sudden cardiac death dan yang terakhir adalah detection dan prevention. Seperti yang kita ketahui juga bahwa penyebab dari sudden cardiac death pada seluruh usia yaitu 15% oleh kardiomiopati, valvular heart 5%, yang lain 8%, dan inherited arrhythmia syndrome itu sekitar 2%. Inherited arrhythmia syndrome penyebab terbanyak dari sudden cardiac death lebih dari 35 tahun. 40% dari sudden unexpected cardiac death atau sudden arrhythmia death syndrome atau long QT syndrome, Brugada syndrome, dan CPVT ini adalah yang paling terbanyak. Lebih dari 2/3 dari usia muda meninggal karena pada saat istirahat dan pada saat tidur. Sudden arrhythmic death syndrome atau SADS yang kita kenal sebagai SADS itu terjadi pada umur 1 sampai 18 itu terjadi sekitar 8 sampai 22%, sedangkan 19 sampai 35 tahun menjadi 18 sampai 30%, dan 36 sampai 65 tahun itu 8% sampai 13%. Ini biasanya terjadi paling banyak pada saat istirahat. Jadi kadang-kadang kita diberitakan bahwa orang ini tiba-tiba meninggal pada saat istirahat, tidak dalam kondisi beraktivitas. Dan 17% pada aktivitas ringan, kemudian extreme emotion itu 1,5, dan 10% pada saat melakukan exercise. Dan paling banyak terjadi pada saat tidur, atau 43% pada saat tidur. Sedangkan gejala-gejala yang muncul adalah seizure, kemudian sinkopi, palpitasi, chest pain, SOV, dan tanpa gejala itu lebih dominan, sekitar 75%. Typical phenotype karakteristik dari inherited adalah long QT tipe 1. Gambarannya seperti ini. Yang kita ketahui adalah corrected QT interval lebih dari 540 milisecond. Biasanya terjadi pada populasi terbanyak pada pria di usia 15 tahun ke bawah, sedangkan PCCT itu typical event terjadi pada orang-orang yang melakukan exercise, swimming, dan orang-orang yang mengalami peningkatan emosi yang tiba-tiba. Long QT tipe 2, QT-nya 516 milisecond, biasanya high risk populasi terjadi pada wanita usia lebih dari 12 tahun. Ini biasanya dikejar oleh auditory stimulation dan postpartum. Sedangkan long QT tipe 3 ini paling banyak terjadi pada pria dengan usia lebih dari 18 tahun. Kemudian typical event trigger ya itu adalah pada saat sleep atau sadar tidur dan pada saat istirahat. Utamanya Brugada itu bisa juga diawali dengan adanya demam. Jadi long QT 3 QT lebih dari 600 milisecond dengan gambaran Brugada syndrome di P1. Spektrum yang mendasari dari abnormitas genetik. CPVT, short QT syndrome, kemudian PCCD, LQT, dan IVF, dan BRS. Monogenic Mendelian inheritance. Kemudian kalau dia bergeser ke kanan, maka ini jadinya oligenic multiple genes atau genetic modifier. Genotype-nya itu adalah LYR2 dan phenotype-nya adalah contohnya adalah CPVT. Genotype associated syndrome
ini dihubungkan dengan adanya kelainan pada gen SCN5A dan calmodulopathy ini yang dihubungkan dengan adanya genotype associated dan creatine knockout dan AMK2 KCNB2 ini along QT dan CTCT. Autosomal dominan BRS atau Brugada syndrome lebih kompleks dan oligogenik. Deteksi dan risk stratifikasi. Diagnostik Cascade Casper algorithm ini diambil dari Tran 2009, Systematic Assessment of Patient with Unexplained Cardiac Arrest Survivor with Reserved Ejection Fraction Registry ini mengatakan bahwa EKG, imaging, dan provokasi merupakan tiga modalitas yang bisa dilakukan untuk menentukan atau mendeteksi. Pertama dengan EKG, yaitu regular ECG dengan high proverbial lead, kemudian signal avoid ECG atau SAECG ini biasanya digunakan pada saat kita memasang Holter dan Holter itu sendiri. Kemudian imaging ekokardiografi, MRI untuk melihat adanya gambaran kardiomyopati, kemudian cardiac CT. Tes yang lain yang bisa dilakukan, yang ketiga adalah provokasi. Stress test, kita lakukan treadmill stress test, kita memicu emotional stress test untuk muncul. Kemudian natrium plus channel blocker, ini kita bisa menggunakan golongan adrenalin obat-obatan untuk merangsang tipe Brugada, dan penggunaan epinefrin untuk memprovokasi long QT dan CCCT. Ini adalah kecuali kita langsung melakukan phenotype directed genetic testing yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi deteksi dimulai dengan history atau riwayat penyakit, kemudian fokus pada clinical circumstance, maksudnya pada episode apa saja yang terjadi dan di mana hal itu terjadi. Contohnya pada resting dan pada saat tidur dibanding dengan non-spesifik atau pada adrenergic state. Dan yang ketiga adalah family history. Apakah orang ini mempunyai family history keluarga yang meninggal dengan SCD atau sudden cardiac death. Deteksi dan risk stratifikasi long QT, deteksi atau pretest probability, patent history, familial history. Jadi kita lihat dari pedigree-nya, ini turunan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita lihat apakah sinkope atau sinkope dengan seizure, aborted cardiac arrest, dan sudden cardiac death. Diagnosis, long QT risk score, SWOT score lebih dari 3,5, kemudian long QT gen mutasi, dan CTC lebih dari 500 milisecond in absence dari secondary cause for QT prolongasi. Kemudian risk stratifikasi, CTC yang lebih dari 500 milisecond, itu high probability, dan CTC lebih dari 600 extremely high untuk terjadinya sudden cardiac death. Di samping ini adalah tabel 1 untuk menghitung skor untuk long QT syndrome diagnostic kriteria. Prevention dari SCD dan long QT syndrome bisa digunakan obat-obatan medikamentosa, jenisnya adalah beta blocker. Tipe obatnya adalah propranolol atau nadolol. Kemudian long QT LCSD ini adalah appropriate CF terminated ICD shock. Kemudian cardiac event selama menggunakan terapi obat-obatan atau pada orang yang failure terhadap atau tidak toleransi terhadap beta blocker. Kemudian pada orang-orang yang usia muda high risk dengan obat-obatan primer tetapi tidak efektif dan tidak sufisien. ICD digunakan pada usia di bawah dari 20 tahun, kemudian CTC lebih dari 500 milisecond, dan telah mengalami prior atau sebelumnya mengalami cardiac arrest. Cardiac event despite dari terapi. Yang dimaksud dengan implantable cardiac defibrillator adalah yang terpasang intra subkutan dari penderita. Long QT ICD registry.
233 pasien dengan long QT syndrome, 9 pasien dengan asimptomatik sebelum dipasang ICD, kemudian 91% simptomatik, hanya 44% yang mengalami cardiac arrest sebelum dilakukan pemasangan ICD. Kemudian 41% dipasang ICD tanpa memiliki atau tidak didapatkan long QT syndrome terapi. Jadi dikatakan bahwa at least satu appropriate shot yang dilakukan atau didapatkan pada 28% dari pasien, kemudian adverse event terjadi 25%. Ini masih dipertanyakan. Di samping ini ada tabel 2, ini diambil dari impact risk score. Jadi poinnya adalah min 1, 0, 1, dan plus 2. Event free terapi selama 10 tahun, kemudian QTC, sebelum terjadinya event cardiac event, kemudian event pada terapi dan usia pada saat dilakukan implan. Deteksi dan risk stratifikasi dari BRS. Prevalensi ini sangat tinggi pada ASEAN dan Southeast Asian country, utamanya pada negara-negara Thailand, Filipina, dan Jepang. Ini mencapai 0,5 sampai 1 per 1000. BRS saat ini mendapatkan 8 sampai 10 kali peningkatan lebih prevalen pada pria dibanding dengan wanita. Kita bandingkan dengan data yang kita dapatkan Brugada pattern yang dilakukan penelitian di Makassar yang dengan prevalence 0,94%. Jadi didapatkan tipe 2 bahwa ini tipe 2 ini biasanya ditemukan pada lebih banyak pada pria. Kemudian kita lihat remaja, dewasa, dan lansia manula lebih banyak ditemukan pada lansia, dan jenis kelamin tipe 3 lebih banyak ditemukan pada pria. Maaf. Detection dan risk stratifikasi dari BRS. Simptom yang berhubungan dengan BRS include atau yang termasuk dalamnya adalah PS atau aborted STD, lebih sering pada malam hari dibanding dengan siang hari, sinkopi, kemudian nocturnal abdominal respirasi, palpitasi, kemudian chest discomfort. Simptom sering terjadi pada saat kita melakukan istirahat atau pada saat tidur, atau pada saat febrile atau febrile state dengan vagotonic kondisi. BRS didiagnosa pasien dengan ST segmen elevasi dengan tipe 1, morfologinya lebih dari 2 mm dan lebih dari 1 pada lid perikordial kanan. C1, C2 posisi pada second dan 3 posisi keempat intercostal space. Ini yang meningkat spontaneously atau tiba-tiba terjadi elevasi dengan provokatif drug test. Yang kita gunakan adalah obat-obat antiaritmia kelas 1. Kemudian Brugada syndrome didiagnosa pada pasien dengan tipe 2 atau tipe 3, elevasi lebih dari 1 pada right precordial lid dengan T1 T2 dengan posisi second, 3 dan 4 intercostal space dengan provokatif drug intravenous dengan fase kontarik maka akan menunduk terjadinya tipe 1 morfologi. Kita lihat yang digunakan di sini adalah ajmalin. Prevention dari STD BRS, immediate treatment apabila terjadi demam atau dengan obat-obatan antipyretic drug. Kemudian avoidance, kita menghindari penggunaan obat yang dapat mengagregasi atau mempercepat ST-second elevasi pada right precordial lid. Kemudian menghindari penggunaan alkohol secara eksesif. Tapi saya rasa kalau di Indonesia kita jarang untuk menggunakan minuman yang beralkohol. Clinidine, kateter ablasi, pasien dengan diagnosis dari BRS dan history dari aritmia, STOMI ini akan mengalami appropriate ICD shock dengan penggunaan tinggi. Kemudian ICD only proven
efektif pada therapeutic strategi pada prevention STD pada BRS dengan BRS pasien. Saya katakan bahwa ICD adalah satu-satunya terapeutik strategi yang bekerja pada orang-orang dengan STD BRS. Detection dari risk stratification dari CVCT. Clinical presentasi adalah syncope, aborted cardiac arrest, sudden cardiac death, physical emotional stress. Ini biasanya didapatkan pada anak dan young adolescent dan seringkali juga datang dengan keluhan mirip dengan orang epilepsi. Family history, kemudian examination kita dapatkan cardiology examination 12 lead EKG biasanya ditemukan pada utamanya dengan lakukan exercise test ini muncul. Kemudian Holter monitoring, adrenaline infusion, kemudian ACS dan cardiac electrophysiology study dan cardiac imaging. Supraventricular manifestasi adalah sinus bradycardy atau sinus node dysfunction. Kemudian natural cause ini adalah bermacam-macam. Classical phenotype yang membawa series dari patogenik CPVT mutation ini yang asymptomatic. Normal unremarkable dari normal CPV, sinus bradycardy dan prominent US. Sedangkan lower sensitivity pada young children, kemudian inadequate exercise, emotion related dan unremarkable exercise test. Lower sensitivity pada lower max heart rate, kemudian 25% sensitivity post exercise, 7 post adrenaline test. No rule, kemudian PA atau ventricular arrhythmia kena di-trigger atau tidak bisa di-trigger selain dengan penggunaan adrenergic stimulasi. Exclude cause yang menyebabkan terjadinya exercise induced ventricular arrhythmia. Detection dan risk stratifikasi CVVT, kita lihat RR interval baseline dibanding dengan apabila terjadi PVT, kemudian begini dan complex. Kemudian kalau CVVT, maka gambarannya akan seperti orang yang mengalami ventricular tachycardia. Aritmia menghilang apabila exercise-nya dihentikan. Itu yang kita sebut sebagai ventricular tachycardia in catecholaminergic cardiomyopathy atau catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia atau CPVT. Provocative testing gambarannya CT polymorphic yang muncul. Deteksi risk stratifikasi dengan bicycle stress test dengan 120 kali beat per menit. Ini akan tampak gambaran mulai muncul QRS lebar. Kemudian yang atrial pacing yang lebih dari 130 beat per menit mulai muncul. Kemudian provocative test. Diagnosis dari CVVT itu dapat ditentukan dengan adanya struktural normal heart, normal EKG, dan unexplained exercise atau catecholaminergic induced bidirectional CT atau polymorphic vertical premature beat atau VT pada individual yang kurang dari 40 tahun. Kemudian CVVT didiagnosa pada family member. Dari CVVT index case ini dapat dikatakan bahwa normal heart dengan manifest exercise induced premature ventricular contraction atau bidirectional atau polymorphic CT. CVVT didiagnosa pada pasien dengan index case or family member yang mempunyai patogenik mutasi. Kemudian CVVT diagnosa pada pasien dengan structurally normal heart dan coronary artery, normal EKG dan unexplained exercise atau catecholamic induced bidirectional CT atau polymorphic ventricular premature beat dari CT dengan usia di bawah dari 40 tahun. Lifestyle dan risk stratifikasi adalah usia muda yang didiagnosis dengan perjalanan klinis aborted cardiac arrest atau featured arrhythmia event, asymptomatic carrier mutasi, featured cardiac arrest, cascudio mutasi, atau phenotype yang lebih berat. Kemudian limitasi, avoid competitive sport, kemudian train exercise juga dihindari, stressful environment dihindari,
arrhythmia even during sexual intercourse ini jarang ditemukan. Prevention dari STD dan CPVT, left cardiac sympathetic denervasi, kemudian lifestyle, risk stratifikasi lifestyle, kemudian device, itu adalah terakhir, medical treatment, kita bisa berikan beta blocker dan flecainide, kemudian device, kita bisa memasang implantable cardioverter defibrillator. Ini yang disebut sebagai left cardiac sympathetic denervasi atau LCSD. Lower left dari left stellata ganglion dan terakhir ganglion T2, T4 yang diputuskan. Kemudian ini lebih diharapkan pada pasien dengan diagnosis CPVT yang mengalami sinkop berulang atau polymorphic bidirectional atau VT yang dengan appropriate ICD shock, sedangkan on beta blocker sudah tidak toleransi lagi atau kontraindikasi terhadap penggunaan beta blocker. Continue beta blocker terapi setelah prosedur, kemudian significant reduction dari major arrhythmia event from 100% menjadi 32%. Ini 16 bulan sebelum dilakukan left cardiac sympathetic denervasi. 2 hari setelah dilakukan LCSD, maka gambaran EKG-nya berubah menjadi penyakit aktif. Tadi terlalu banyak arrhythmia event-nya, tampak PVC-nya yang banyak sekali. Problem inappropriate atau appropriate shock catecholamine release ini akan mengakibatkan terjadinya arrhythmia. Kemudian high burden dari shock itu akan menyebabkan beberapa komplikasi. Solusi restriksi, kemudian additional intensifying medical therapy, tambah LCSD. Kemudian implantable cardioverter defibrillator ini rekomendasikan pada pasien dengan diagnosis dari CPVT yang mengalami pengalaman atau berulang kali mengalami cardiac arrest atau berulang sinkope atau polymorphic bidirectional VT dengan optimal medical management dan atau setelah dilakukan LCSD. Ujung-ujungnya juga akan dilakukan pemasangan implantable cardio defibrillator. Tetapi kalau dia dengan LCSD tapi tidak dilakukan LCS pada CPVT tapi tidak dilakukan LCSD, maka ini akan mempercepat umur pemakaian dari implantable cardioverter defibrillator-nya. Dari 1.429 CPVT patient, 503 yang mendapatkan terapi ICD, potensial benefit 40% appropriate shock, but only 28% dari ini flecainide, dan 36 yang mendapatkan dilakukan terapi LCSD. Kemudian potensial untuk terjadinya drawback itu 1-5 inappropriate shock, kemudian 1-5 memiliki electrical stroke, dan 1-3 device komplikasi. Jadi dari pemaparan saya tadi, ini kita mengambil suatu kesimpulan bahwa inherited arrhythmia syndrome ini mempunyai wajah several different penyakit. Kemudian ini biasanya ditemukan pada orang yang dengan struktural jantung normal. Inherited arrhythmia syndrome ini adalah penyebab terbanyak dari sudden cardiac death pada usia muda. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi dan prevensi dari sudden cardiac death. Inherited arrhythmia syndrome ini spesifik treatmentnya adalah variability target untuk meningkatkan quality of life, kemudian menurunkan resiko untuk terjadinya cardiac arrest dan mengurangi mortality. Tapi dari sini kita katakan bahwa mainstay dari STD prevention adalah tetap dengan penggunaan implantable cardiac defibrillator. Demikianlah presentasi saya pada siang ini. Mudah-mudahan audiens dapat menyimak dan mendengarkan dan memahami apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.